Slide 1. Mengoperasikan mesin Fast Rescue. Bot merupakan keterampilan inti yang tidak bisa ditawar bagi setiap calon perwira ataupun awak dek. Fast Rescue Bot sendiri adalah sekoci cepat yang dirancang khusus untuk operasi penyelamatan. Mampu melesat dengan kecepatan tinggi, mendekati korban di laut. Di dalam lambungnya yang ringkas, tertanam sebuah unit penggerak utama yang biasanya berupa engine diesel marin atau outboard, berperforma tinggi. Unit penggerak ini tidak hanya berfungsi memberi daya dorong, tetapi juga menjadi sumber tenaga bagi sistem kemudi hidrolik dan perangkat komunikasi darurat. Sebelum masuk ke rincian teknis, peserta diklat harus menanamkan pemahaman bahwa setiap prosedur yang dipelajari hari ini bertujuan menyelamatkan nyawa, baik nyawa korban maupun nyawa awak bot itu sendiri. Kunci keberhasilan operasi Fast Rescue Bot adalah kecepatan dan keandalan dalam menghidupkan engine. Keterlambatan beberapa detik saja dapat berakibat fatal di tengah gelombang tinggi. Karena itulah, materi ini akan mengupas tuntas metode memulai dan mengoperasikan engine beserta seluruh perlengkapannya pada tahap awal pembelajaran. Saudara harus mengenali posisi strategis Fast Rescue Bot di atas kapal induk, serta cara penurunannya. Meskipun fokus utama kita adalah engine, bot ini umumnya digantung pada davit dengan sistem pelepas cepat yang memungkinkan bot terjun bebas atau diturunkan secara terkendali. Begitu bot menyentuh permukaan air, tanggung jawab operator engine langsung aktif, menghidupkan engine tanpa ragu, memanaskan secukupnya, dan segera melakukan manuver sesuai arahan komandan regu penolong. Pemahaman tentang karakteristik engine menjadi vital, karena engine yang terpasang bisa jadi berjenis outboard yang seluruh bodinya berada di luar lambung, ataupun inboard yang tersembunyi di dalam kamar mesin mini. Di bawah dek, masing-masing tipe ini memiliki prosedur perawatan dan pengoperasian yang sedikit berbeda, namun prinsip kerjanya tetap sama, mengubah energi kimia. Bahan bakar menjadi gerak putar yang diterjemahkan menjadi dorongan maju. Melalui materi ini, saudara akan merasakan bahwa setiap tombol, setiap tuas, dan setiap indikator di panel kendali memiliki makna keselamatan untuk memantapkan pemahaman sebelum masuk ke simulasi. Peserta diklat perlu menyadari bahwa prosedur ini adalah bagian dari standar Safety Uplift ACSOLS dan aturan International Maritime Organization (IMO). Semua langkah yang diajarkan sudah melalui kajian kecelakaan nyata di lapangan. Dengan demikian, saudara tidak sedang menghafal langkah mekanis semata, tetapi sedang membangun naluri bertindak aman ketika situasi darurat sesungguhnya terjadi. Selalu ingat bahwa di atas Fast Rescue Boat, saudara adalah ujung tombak pertolongan. Engine yang menyala dengan prima adalah nyawa dari seluruh misi. Awali setiap sesi dengan mengecek alat pelindung diri, yakinkan bahwa life jacket dan kill cord siap digunakan, dan bersihkan area kerja dari barang lepas. Ketertiban sederhana ini menjadi fondasi yang akan mengantarkan saudara pada penguasaan engine Fast Rescue Bot secara profesional. Slide. Dua fungsi utama engine Fast Rescue Bot jauh melampaui sekadar membuat perahu bergerak. Di atas gelombang yang tidak menentu, engine harus mampu menghasilkan tenaga yang cukup untuk mendorong boat mencapai kecepatan minimal 20 knot dalam waktu singkat. Bahkan ketika membawa muatan penuh, kecepatan ini krusial karena selisih 1 menit bisa menentukan apakah korban yang terapung masih dapat dijangkau atau telah hanyut terbawa arus. Engine juga bertugas menyediakan daya untuk menarik rakit penolong yang berisi puluhan orang, sehingga torsi yang dihasilkan mesti besar dan responsif pada putaran rendah. Pada sisi lain, engine menjadi sumber daya bagi sistem kemudi hidrolik yang memungkinkan boat membelok tajam untuk menghindari rintangan atau mendekati korban dengan presisi tinggi. Tanpa engine yang andal, Fast Rescue Bot tak lebih dari sekadar lambung kosong yang tidak mampu menjalankan misi kemanusiaannya dalam konteks kapal niaga modern. Engine Fast Rescue Bot dirancang untuk bekerja di lingkungan ekstrem, suhu udara tinggi, kadar garam korosif, serta guncangan keras saat bot menghantam permukaan air setelah peluncuran darurat. Oleh karena itu, pabrikan merancang engine ini
dengan material tahan karat pada bagian-bagian tertentu, serta menyertakan sistem pendinginan air laut yang langsung menyirkulasikan air dari bawah lambung. Operator harus memahami bahwa fungsi pendinginan ini tidak hanya mencegah overheat, tetapi juga menjaga agar minyak lumas tetap bekerja pada viskositas ideal. Selain itu, fungsi kelistrikan pada engine tidak kalah pentingnya. Alternator yang berputar saat engine hidup akan mengisi kembali baterai yang mungkin terkuras saat proses starter awal. Baterai yang sehat menjamin bahwa lampu-lampu navigasi, radio ke-6, EKF, dan bahkan lampu sorot pencari korban tetap menyala sepanjang operasi. Pemahaman terhadap fungsi-fungsi ini membawa konsekuensi langsung pada cara kita merawat dan mengoperasikan engine. Misalnya, jika saudara mengetahui bahwa pendingin air laut sangat vital, maka pemeriksaan telltale atau aliran air keluar menjadi wajib dilakukan sesering mungkin. Jika saudara sadar bahwa engine harus siap selalu dalam hitungan detik, maka pengecekan level bahan bakar dan kondisi baterai tidak boleh ditunda. Dengan memahami apa yang dipertaruhkan di balik setiap fungsi, saudara akan terdorong untuk menjalankan checklist dengan lebih bersungguh-sungguh. Fast Rescue Bot adalah investasi keselamatan yang mahal, dan engine-nya adalah jantung dari investasi itu. Jangan biarkan investasi ini mati suri hanya karena kita lalai menjalankan prosedur operasi standar. Slide 3. Dalam dunia maritim, dua tipe engine mendominasi instalasi Fast Rescue Bot, yaitu engine outboard atau mesin tempel, dan engine inboard yang terpasang di dalam lambung. Engine outboard mudah dikenali dari wujudnya yang menyatu dengan propeller dan dipasang pada dudukan di buritan bot. Keunggulannya terletak pada bobot yang ringan, perawatan yang praktis, serta kemudahan penggantian unit jika terjadi kerusakan serius. Umumnya, engine outboard menggunakan bahan bakar bensin yang dicampur dengan minyak lumas khusus untuk tipe 2 tak atau bensin murni pada tipe 4 tak yang dilengkapi karter oli terpisah. Operator harus teliti membaca spesifikasi perbandingan campuran yang dianjurkan, karena kesalahan mencampur dapat merusak piston dan dinding silinder dalam waktu singkat. Tipe kedua adalah engine inboard yang banyak dipadukan dengan sistem propulsi waterjet. Pada konfigurasi ini, mesin diesel diletakkan di dalam kompartemen tertutup di bawah dek, sementara daya dorong dihasilkan oleh impeller yang menyedot dan menyemburkan air melalui nozzle di buritan. Karena tidak ada propeller berputar di luar lambung, tipe ini sangat aman bagi perenang dan korban yang akan dinaikkan ke atas bot. Waterjet juga memberikan kemampuan manuver yang luar biasa, termasuk berputar di tempat dan mundur dengan respons cepat. Kendati demikian, perawatannya menuntut perhatian lebih pada kebersihan lubang isap agar tidak tersumbat sampah atau tali. Peserta diklat yang akan bertugas di kapal dengan Fast Rescue Boat tipe ini mesti terbiasa menyelami ruang engine yang sempit untuk memeriksa komponen seperti impeller dan katup buang. Kedua, tipe engine ini memiliki prosedur start dan shutdown yang berbeda, sehingga penting bagi setiap operator untuk membaca buku manual unit yang terpasang di kapalnya. Informasi seperti torsi baut, dudukan, tekanan bahan bakar, dan spesifikasi busi atau injektor harus diingat di luar kepala. Dalam pelatihan ini, saudara akan kami hadapkan pada kedua jenis engine melalui ilustrasi teknis dan, jika memungkinkan, praktik langsung di bengkel workshop. Dengan begitu saudara berdiri di depan engine sesungguhnya di atas kapal, tidak akan ada keraguan sedikit pun. Kesadaran akan tipe engine yang dioperasikan adalah dasar dari semua keputusan teknis. Slide 4. Prinsip kerja dasar engine pembakaran dalam yang digunakan pada Fast Rescue Bot adalah mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Siklus ini terjadi dalam ruang silinder melalui 4 langkah utama yang dikenal sebagai hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada langkah hisap, katup masuk terbuka, dan piston bergerak turun, memasukkan campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikabutkan oleh karburator atau semprotan injektor. Langkah berikutnya adalah kompresi. Piston naik,
dan memampatkan campuran tersebut hingga suhu dan tekanannya meningkat tajam. Mempersiapkan proses pembakaran yang efisien. Tepat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi memercikan bunga api atau pada mesin diesel. Bahan bakar disemprotkan ke udara panas sehingga terbakar spontan, mendorong piston turun pada langkah usaha. Langkah usaha inilah satu-satunya langkah yang menghasilkan tenaga, sementara langkah keempat, buang, mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang. Rangkaian siklus tersebut berlangsung secara kontinu, dan kecepatannya diukur dalam satuan AIRPM atau putaran per menit. Pada engine 2 tak, siklus daya terjadi setiap satu putaran poros, sehingga getaran lebih rendah dan bobot lebih ringan. Namun emisinya cenderung lebih tinggi. Sementara pada engine 4 tak, satu siklus, daya memerlukan 2 putaran poros, menghasilkan torsi yang lebih halus dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Setelah tenaga putar dihasilkan di poros engkol, tenaga ini disalurkan melalui gear case reduksi menuju poros propeller atau impeller waterjet. Perbandingan gigi reduksi ini penting karena engine kapal umumnya bekerja optimal pada rentang putaran menengah, sedangkan propeller memerlukan putaran lebih rendah untuk mencegah kavitasi. Memahami prinsip kerja ini bukan sekadar teori, melainkan bekal untuk mendeteksi kelainan sejak dini. Slide 5. Setiap operator Fast Rescue Bot wajib hafal dan mampu menyebutkan komponen-komponen utama engine tanpa harus membuka buku manual. Komponen pertama yang paling mencolok adalah blok silinder. Tempat piston bergerak naik turun dan tempat terjadinya ledakan pembakaran. Di dalam blok silinder inilah energi panas diubah menjadi gerak linier yang kemudian diubah menjadi gerak putar oleh poros engkol. Komponen vital berikutnya adalah sistem bahan bakar yang dimulai dari tangki, melalui filter atau penyaring, lalu menuju pompa mekanis atau elektrik, dan berakhir di karburator atau injektor. Kebersihan aliran bahan bakar sangat krusial. Satu titik air atau kotoran saja dapat menyumbat saluran kecil di karburator dan membuat engine mati mendadak di tengah laut. Untuk itu, filter bahan bakar harus diperiksa rutin dan diganti sesuai jam operasi. Sistem pelumasan adalah urat nadi. Berikutnya yang tidak kalah penting. Oli mesin yang ditampung dalam karter atau bak oli akan dihisap oleh pompa oli dan ditekan melalui saluran-saluran kecil menuju bantalan poros engkol, dinding silinder, dan mekanisme katup. Tanpa lapisan film oli yang kuat, komponen logam akan saling bersentuhan langsung, menimbulkan gesekan tinggi, panas, dan akhirnya keausan fatal atau kemacetan engine. Di sebelah sistem pelumasan, terdapat sistem pendinginan yang umumnya mengandalkan air laut. Air laut diisap melalui lubang di bawah lambung oleh impeller karet, dialirkan ke selubung pendingin di sekitar blok mesin, lalu dibuang kembali ke laut melalui saluran telltale. Operator harus selalu memastikan bahwa telltale memancarkan air dengan deras. Jika pancurannya lemah atau terhenti, engine harus segera dimatikan. Dua sistem terakhir yang menjadi satu kesatuan adalah sistem starter dan sistem kelistrikan. Motor starter mengubah energi listrik dari baterai menjadi putaran awal untuk menghidupkan engine. Begitu engine hidup, alternator mengambil alih tugas menyuplai listrik ke seluruh komponen, sekaligus mengisi ulang baterai. Panel instrumen yang menampilkan tekanan oli, suhu air pendingin, dan tegangan listrik juga menjadi bagian dari sistem kelistrikan. Pelatihan ini akan mengajak saudara untuk membongkar dan merakit kembali bagian-bagian luar engine dalam sesi praktik. Dismantling terbatas, sehingga saudara tidak hanya melihat gambar, tetapi juga menyentuh langsung dipstick, membuka tutup filter oli, dan merasakan tegangan sabuk alternator. Semakin akrab saudara dengan komponen ini, semakin kecil kemungkinan saudara panik ketika terjadi masalah di laut. Slide 6. Panel instrumen pada Fast Rescue Bot adalah pusat informasi yang harus dibaca secepat membaca rambu lalu lintas. Di panel ini terdapat beberapa meteran utama. Pertama, tahometer yang menunjukkan putaran engine dalam ARPM. Kedua, meteran temperatur yang mengukur suhu air pendingin. Ketiga, meteran tekanan minyak lumas. Dan keempat, meteran tegangan listrik atau voltmeter
untuk memantau baterai dan alternator. Selain meteran analog atau digital, terdapat lampu-lampu peringatan yang akan menyala merah atau kuning jika terjadi kondisi bahaya, seperti tekanan minyak lumas yang turun di bawah ambang aman atau suhu yang melampaui batas maksimum. Bunyi alarm buzzer juga akan meraung untuk menarik perhatian operator, bahkan saat ia sedang fokus memandang korban di depan. Komponen kendali utama yang berdampingan dengan panel adalah tuas gas mander tunggal, atau yang sering disebut single lever control. Tuas ini bekerja secara mekanis atau elektronis, mengatur bukaan trotel sekaligus perpindahan gigi maju, netral dan mundur. Ada mekanisme pengunci di dalamnya yang mencegah engine dihidupkan jika tuas tidak berada di posisi netral, demi mencegah bot melompat tiba-tiba saat starter ditekan. Di dekat tuas, terdapat saklar trim untuk mengatur sudut kemiringan engine outboard atau posisi nozzle water jet yang berguna menyeimbangkan bot saat menambah kecepatan. Tak ketinggalan, terdapat tombol stop berwarna merah dan soket kill cord yang harus dijepitkan ke pakaian atau life jacket operator. Jika operator terlempar dari bot, kill cord akan tercabut dan engine langsung mati, mencegah bot berputar liar tanpa pengendali. Sebelum menyalakan engine, biasakan untuk melakukan swag pandangan ke seluruh panel. Putar kunci kontak ke posisi on. Lalu amati apakah semua lampu peringatan menyala sesaat sebagai tanda self-test. Dengarkan apakah buzzer menyala dan mati kembali. Jika ada lampu yang tidak menyala, bisa jadi bohlam mati atau sensor bermasalah. Perhatikan juga penunjuk meteran bahan bakar jika tersedia. Jangan pernah mengandalkan perkiraan semata. Menguasai panel instrumen artinya mampu mendeteksi status engine dalam 3 detik pertama setelah kontak on. Keterampilan ini akan terus diasah dalam sesi simulator di kelas. Karena dalam kondisi darurat sebenarnya tidak ada waktu untuk membaca manual satu persatu. Slide 7. Persiapan sebelum menghidupkan engine adalah tahap yang paling sering diabaikan oleh operator yang terburu-buru. Padahal, disinilah lebih dari separuh kegagalan engine dapat dicegah. Langkah pertama yang tertuang dalam checklist adalah membuka penutup kompartemen engine dan menyalakan lampu penerangan jika ruangan redup. Pemeriksaan dimulai dari hal paling sederhana, melihat permukaan bahan bakar di tangki secara visual atau melalui gelas duga, bukan hanya mengandalkan meteran di panel yang bisa saja rusak. Volume bahan bakar harus melebihi kebutuhan operasi yang direncanakan, dengan memperhitungkan cadangan jika terjadi penundaan atau pencarian yang lebih lama. Setelah itu, saudara harus membuka dipstick oli mesin, mengelapnya dengan lap bersih, mencelupkannya kembali, lalu menariknya untuk memastikan level minyak lumas berada di antara tanda low dan full. Oli yang terlalu encer atau berbau bensin menandakan adanya kebocoran membran pompa bahan bakar yang harus segera diperbaiki. Pemeriksaan dilanjutkan ke sistem pendingin. Untuk engine outboard, pastikan saluran isap di bagian bawah gikas tidak tersumbat lumpur atau kerak. Sementara pada engine inboard, periksa level cairan pendingin di tangki ekspansi. Pastikan warnanya masih hijau atau merah cerah dan tidak bercampur karat. Komponen berikutnya yang tak kalah penting adalah baterai. Terminal harus bersih dari kerak putih kehijauan. Kencangkan mur pengikat kabel dan ukur tegangan menggunakan multitester sederhana. Tegangan normal baterai saat diam adalah sekitar 12,6 volt. Jika di bawah 12 volt, baterai perlu diisi ulang atau diganti. Sembari memeriksa baterai, telusuri kabel-kabel utama. Pastikan tidak ada isolasi yang terkelupas atau konektor yang hangus. Langkah penutup checklist adalah memastikan semua alat keselamatan tambahan siap. Kill cord harus ditarik untuk menguji elastisitasnya. Klip penjepit harus masih mampu menjepit kuat pada pakaian. Periksa juga ketersediaan alat pemadam api ringan di dekat engine. Dan singkirkan lap, sarung tangan, atau potongan tali yang mungkin tersangkut di propeller atau puli. Sisihkan waktu sekitar 3-4 menit untuk checklist ini. Pengalaman menunjukkan bahwa 3 menit yang diinvestasikan di awal dapat mencegah 3 jam perbaikan di tengah laut. Jika semua poin terpenuhi, barulah saudara boleh menutup kembali kompartemen dan menempatkan diri di depan panel.
Siap melakukan prosedur start. Slide 8 prosedur. Menghidupkan engine dimulai dengan memasukkan kunci ke ignition dan memutarnya ke posisi on. Bagi engine diesel yang dilengkapi glow plug, lampu indikator berbentuk kumparan akan menyala dan saudara harus menunggu sekitar 5-10 detik hingga lampu padam. Menandakan ruang bakar sudah cukup panas untuk memulai pembakaran. Sembari menunggu, periksa kembali bahwa tuas kendali berada di posisi netral dan kill cord sudah terpasang. Jika engine dingin dan tipe outboard dengan karburator, tekanlah tombol choke atau primper beberapa kali untuk mengalirkan bahan bakar ke saluran masuk. Posisi throttle kadang perlu sedikit dibuka pada engine tertentu. Namun pastikan mengikuti buku petunjuk. Karena bukaan terlalu lebar, dapat membanjiri ruang bakar dengan bensin. Setelah semua prasyarat terpenuhi, putar kunci ke posisi start dan tahan maksimal 5 detik. Dengarkan bunyi motor starter. Bunyinya harus terdengar menderu rata tanpa jeda atau ketukan. Jika engine tidak menyala dalam 5 detik, segera hentikan dan tunggu 15 detik untuk memberi waktu baterai recovery dan menghindari starter overheat. Ulangi langkah ini paling banyak 3 kali. Jika engine tetap tidak menyala, jangan memaksakan diri. Segera lapor ke komandan kapal dan cari tahu penyebabnya. Bisa jadi bahan bakar habis, filter tersumbat, atau fuse utama putus. Ketika engine akhirnya menyala, lepaskan kunci secara perlahan dan biarkan ia kembali ke posisi on. Jangan langsung menggeber gas. Biarkan engine berputar pada idling speed sekitar 600 hingga 800 rpm. Langkah berikutnya setelah engine hidup adalah memantau 3 indikator utama. Pertama, jarum tekanan minyak lumas harus bergerak naik dalam waktu kurang dari 5 detik. Jika lampu peringatan tekanan oli tetap menyala, segera matikan engine dan periksa level oli. Kedua, aliran air pendingin harus muncul dari telltale dalam waktu 10 detik. Pancaran yang lemah menandakan impeller aus atau saluran tersumbat. Ketiga, dengarkan suara engine saat idling. Suara ketukan ritmis yang aneh bisa jadi berasal dari baut, dudukan yang longgar, atau kerusakan bantalan. Selama 3 menit pertama, saudara cukup duduk diam, memegang tuas netral, sambil menatap panel. Fase inilah yang akan mengondisikan seluruh komponen engine sebelum menerima beban kerja sebenarnya. Slide 9. Setelah berhasil dihidupkan, engine tidak bisa langsung diajak memacu baut. Ia memerlukan fase pemanasan atau warm up yang idealnya berlangsung 3 hingga 5 menit. Di awal pemanasan, perhatian saudara harus tertuju pada meteran tekanan minyak lumas. Pada engine yang sehat, jarum akan stabil di zona hijau. Biasanya, di kisaran 40 hingga 80 psi bergantung spesifikasi. Angka ini harus konstan dan tidak turun naik liar. Bersamaan dengan itu, amati kenaikan suhu air pendingin secara perlahan. Suhu normal kerja berada di antara 160 hingga 200 derajat Fahrenheit. Jika suhu naik terlalu cepat atau melebihi batas atas sebelum bot melaju, besar kemungkinan termostat macet atau saluran pendingin tersumbat. Bunyi alarm suhu akan menjadi peringatan terakhir sebelum engine rusak parah selama pemanasan. Saudara juga harus menggunakan indera pendengaran dan penciuman. Dekatkan telinga ke kompartemen engine dan bedakan antara dengung normal, alternator dengan suara gesekan logam, atau desisan udara bocor. Suara knocking atau ketukan yang ritmis pada engine diesel bisa menandakan injektor tersumbat atau timing pembakaran yang tidak tepat. Di sisi lain, cium aroma sekitar engine, bau asap knalpot yang menyengat dan memedihkan mata menunjukkan kebocoran gas buang di ruang engine yang sangat berbahaya karena mengandung karbon monoksida. Selain itu, periksa dengan seksama bagian bawah engine dan sambungan selang. Kebocoran bahan bakar biasanya meninggalkan jejak basah berwarna kebiruan, sedangkan kebocoran oli meninggalkan tetesan hitam kental. Jika saudara temukan kebocoran bahan bakar, jangan sekali-kali melanjutkan operasi sebelum kebocoran ditutup dan area dibersihkan. Setelah yakin semua parameter normal, lakukan uji ringan pada sistem kemudi tanpa melepas tali tambat sepenuhnya. Pindahkan tuas ke netral, lalu gerakan setir ke kiri dan kanan secara penuh.
Perhatikan apakah ada bunyi mendecit atau gerakan yang tersendat. Pada engine outboard, gerakan kemudi harus halus dan engine mengikuti arah setir tanpa tendangan. Pemeriksaan ini penting, karena sistem hidrolik kemudi juga bergantung pada putaran engine untuk menghasilkan tekanan. Terakhir, lihat tahometer dan pastikan idling speed berada pada angka yang ditetapkan buku manual. Penyimpangan bisa diakali dengan penyetelan skrup idle jika saudara sudah terlatih. Setelah semua tahap ini terlewati, catat jam operasi di logbook dan koordinasikan dengan komandan. Regu bahwa engine siap dioperasikan secara penuh. Slide 10. Membawa Fast Rescue Boat melaju di air adalah perpaduan antara insting pelaut dan prosedur teknis yang terukur. Langkah pertama, sebelum menyentuh tuas gas, pastikan tidak ada perenang atau serpihan tali di sekitar buritan. Beri aba-aba lisan kepada awak lain bahwa bot akan mulai bergerak. Lepaskan tali tambat dari boulder dan dorong sedikit bot menjauh dari kapal induk jika diperlukan. Tekan saklar trim ke bawah hingga engine atau nozzle berada pada posisi trim in penuh. Posisi ini akan mendorong haluan tetap turun saat akselerasi awal, mencegah bot mengangkat terlalu curam. Pindahkan tuas dari netral ke posisi maju dengan gerakan halus dan perlahan. Rasakan bantalan gigi masuk. Biasanya akan terasa bunyi klik dan sedikit sentakan lembut. Jangan langsung menambah gas besar, karena beban tiba-tiba pada gear case dapat menyebabkan keretakan setelah bot mulai meluncur. Tambahkan gas secara bertahap seiring haluan mulai terangkat. Pada kecepatan rendah, bot masih dalam mode displacement dan menghasilkan ombak haluan yang besar. Terus tambah gas hingga boat melewati hump speed dan mulai planning, di mana lambung terangkat dan gesekan air berkurang drastis. Inilah saatnya saudara dapat merasakan akselerasi penuh Fast Rescue Boat yang dingin. Selama penambahan gas, tangan kiri memegang kemudi dengan mantap. Tangan kanan pada tuas gas, siap mengurangi jika ada gejala porpoising atau lambung memantul-mantul. Gunakan saklar trim sedikit demi sedikit untuk mencari sudut ideal. Trim keluar sedikit akan mengangkat haluan dan mengurangi basahan lambung. Tetapi terlalu banyak dapat membuat bot oleng. Semua penyetelan ini harus dilakukan dengan feel dan hanya bisa dikuasai melalui latihan berulang. Ketika akan melakukan manuver mundur, terapkan prosedur yang tak kalah hati-hatinya. Kurangi gas sampai bot hampir berhenti, baru pindahkan tuas ke posisi mundur. Jangan memindahkan gigi pada putaran tinggi, karena dapat merontokkan gigi gear case. Begitu gigi mundur masuk, tambahkan gas secukupnya untuk menjaga kendali. Tetapi jangan pernah memacu mundur dengan kecepatan tinggi tanpa melihat ke belakang. Dalam operasi penyelamatan, mundur biasanya hanya digunakan untuk menjaga posisi atau menjauhi rintangan. Sepanjang pengoperasian, tuas harus selalu dalam genggaman dan kill cord tetap terpasang. Latih otot untuk selalu siap mengembalikan tuas ke netral dalam sekejap. Gerakan ini harus menjadi refleks. Dengan menerapkan prosedur ini, Fast Rescue Boat akan menjadi alat yang lincah dan stabil di bawah kendali saudara. Slide 11. Pemantauan instrumen selama bot melaju bukanlah kegiatan sambil lalu, melainkan rutinitas yang dijadwalkan sendiri oleh operator setiap 5 hingga 10 menit. Saudara harus mampu melakukan scanning tanpa mengalihkan pandangan dari arah haluan lebih dari 1 detik. Pertama, tarik pandangan ke tahometer. Pastikan putaran engine tidak melebihi batas maksimum recommended RPM yang biasanya ditandai dengan zona merah. Engine yang dipaksa berputar di atas batasnya akan mengalami overrevving yang bisa mengakibatkan katup melayang dan piston bertabrakan dengan katup. Kedua, cek suhu pendingin. Harus tetap stabil di zona hijau atau di kisaran angka yang sudah dicatat saat pemanasan. Kenaikan suhu perlahan mungkin normal saat bot membawa beban penuh melawan arus. Tetapi kenaikan mendadak yang disertai uap adalah tanda overheat darurat. Tekanan minyak lumas adalah indikator ketiga yang paling kritis. Karena tanpa pelumasan yang baik, engine hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum kemacetan total. Jarum tekanan harus tetap mantap. Jika terlihat bergetar liar, kemungkinan pompa oli bermasalah atau saluran hisap tersumbat endapan. Pada beberapa engine, lampu peringatan dan buzzer akan aktif secara otomatis,
begitu tekanan turun di bawah ambang batas. Namun, jangan bergantung sepenuhnya pada alarm bisa, jadi sensornya mati. Keempat, perhatikan voltmeter. Tegangan pengisian dari alternator biasanya berada di kisaran 13,5 hingga 14,5 volt. Jika tegangan turun di bawah 12 volt, alternator tidak mengisi dan baterai akan terkuras oleh lampu dan radio. Analisis instrumen ini harus mampu saudara lakukan sembari mengemudi. Selain data kuantitatif, pemantauan meliputi pula sensasi getaran dan suara. Tangan yang memegang kemudi akan merasakan getaran halus dari poros propeller. Jika tiba-tiba muncul getaran kasar dan tidak seimbang, segera kurangi kecepatan, karena bisa jadi propeller membentur benda keras atau shaft mengalami kerusakan. Telinga harus mampu menangkap perubahan irama engine. Putaran yang tersendat-sendet menandakan bahan bakar tidak lancar atau udara masuk ke sistem. Jika salah satu instrumen menunjukkan tanda bahaya, jangan tunda keputusan. Segera komunikasikan dengan kapal induk melalui ke-6 EKF, kurangi kecepatan, dan cari lokasi aman untuk melakukan pengecekan. Disiplin memantau ini adalah wujud tanggung jawab tertinggi seorang operator Fast Rescue Boat kepada seluruh awak dan korban yang akan ditolong. Slide 12. Mematikan engine setelah operasi bukan sekadar memutar kunci ke off, melainkan sebuah prosedur pendinginan bertahap yang melindungi usia pakai komponen. Begitu boat sudah diangkat dan digantung di davit atau diikat dengan aman di sisi kapal, jangan buru-buru mematikan engine. Biarkan engine berputar pada idling speed selama 2 hingga 3 menit. Periode ini disebut cool down, yang memungkinkan suhu air pendingin dan minyak lumas turun secara stabil. Jika engine dimatikan mendadak saat masih panas, minyak lumas yang bersirkulasi akan berhenti mengalir, sementara komponen seperti bushing turbocharger jika ada masih menyimpan panas tinggi, sehingga oli yang menggenang di situ bisa terpanggang menjadi kerak karbon. Setelah suhu mulai turun dan jarum temperatur bergeser ke kiri, lakukan pengecekan terakhir sebelum mematikan. Lihat apakah ada lampu peringatan yang tiba-tiba menyala saat idle, karena kadang masalah kelistrikan baru muncul setelah beban berat dilepas. Jika semua normal, cabut atau tekan tombol stop, atau pada beberapa tipe tinggal memutar kunci ke posisi off. Begitu engine mati, segera cabut kill cord dari panel dan gantung di tempat khusus agar tidak terinjak atau terendam air. Lepaskan pula semua koneksi peralatan listrik tambahan. Matikan lampu navigasi dan radio. Terakhir, putuskan konektor baterai jika baut tidak akan digunakan dalam waktu lama. Langkah ini mencegah arus bocor yang menguras baterai secara diam-diam. Setelah engine benar-benar berhenti, bersihkan area sekitar mesin dari cipratan air laut yang dapat menyebabkan korosi. Lap bagian logam yang basah dengan kain kering, dan beri perhatian khusus pada konektor kelistrikan. Buka kembali dipstick dan periksa apakah level oli menurun drastis setelah operasi. Jika ya, selidiki kemungkinan kebocoran. Periksa pula filter udara. Bersihkan dari debu atau percikan air. Seluruh temuan, termasuk jam operasi dan jumlah bahan bakar tersisa, wajib dicatat di logbook perahu. Catatan sederhana ini ibarat rekam medis yang kelak akan sangat membantu mekanik mendiagnosis penurunan performa engine. Slide 13. Perawatan ringan pasca operasi adalah kewajiban mutlak yang membedakan operator profesional dari operator ceroboh. Musuh utama engine laut adalah garam. Begitu air laut mengering di permukaan logam, ia meninggalkan kristal garam yang memicu korosi dan menyumbat saluran pendingin. Karena itu, membilas sistem pendingin dengan air tawar adalah ritual pertama begitu bot selesai digunakan. Sambungkan selang flushing ke port yang tersedia. Pada engine outboard, port ini biasanya berupa lubang khusus di gear case. Sedangkan pada waterjet, bisa berupa konektor di dekat saringan isap. Nyalakan keran air tawar, lalu hidupkan engine pada putaran idle. Biarkan air tawar bersirkulasi, menggantikan air laut di seluruh saluran, dan amati air yang keluar dari telltale hingga banner-banner bening tanpa rasa asin. Proses ini biasanya memakan waktu 5-10 menit. Sembari menunggu flushing, manfaatkan waktu untuk melakukan inspeksi fisik pada bagian luar
engine dan propeller. Gunakan sarung tangan tebal. Putar perlahan propeller untuk memastikan tidak ada lilitan tali pancing, plastik, atau potongan jaring yang tersangkut di poros. Lilitan sekecil apapun, jika dibiarkan akan merusak sil perapat dan menyebabkan kebocoran oli gigas. Periksa juga beling-beling dari kemungkinan bengkok atau retak akibat benturan. Setelah flashing selesai dan engine dimatikan, keringkan bagian-bagian logam dan semprotkan cairan anti karat seperti WD-40 pada baut, engsel, dan konektor listrik. Jangan semprotkan pada fan belt karena akan membuat karet selip. Langkah terakhir perawatan adalah mengisi ulang tangki bahan bakar hingga penuh untuk mengurangi ruang udara di dalam tangki, sehingga meminimalkan kondensasi air yang bisa bercampur dengan bahan bakar. Tambahkan pula stabilizer bahan bakar jika boat akan lama disimpan. Periksa kembali tekanan angin ban sponsor jika Fast Rescue Boat bertipe rib atau rigid inflatable boat, meskipun ini bukan bagian engine. Terakhir, tutup rapat kompartemen engine dan pasang penutup terpal untuk melindungi dari terik matahari langsung. Semua langkah ini, jika dilakukan dengan sabar dan telaten, akan membuat engine selalu prima dan siap tempur kapanpun. Slide 14 situasi darurat di laut menguji apakah pengetahuan prosedural telah berubah menjadi refleks yang tenang. Masalah paling sering muncul adalah overheat, yang ditandai dengan bunyi alarm melengking dan uap mengepul dari kompartemen engine. Ketika ini terjadi, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah segera menarik tuas gas ke netral untuk mengurangi beban, lalu matikan engine jika uap semakin tebal. Periksa saluran telltale. Bila tidak ada air yang keluar, kemungkinan impeller rusak atau lubang isap tersangkut kantung plastik. Bila memungkinkan dan laut tenang, buka penutup gigas dan bersihkan isapan dengan hati-hati. Lalu coba hidupkan ulang dengan tetap memantau suhu. Jangan menambah gas sebelum aliran pendingin benar-benar kembali normal. Kondisi darurat lain adalah engine mati total secara mendadak di tengah operasi. Langkah diagnosis darurat pertama adalah memeriksa kill cord apakah tercabut. Lalu lihat meteran bahan bakar dan dengarkan apakah motor starter masih berbunyi saat kunci diputar. Jika starter tidak bergerak sama sekali, periksa fuse utama di dekat baterai. Bawa sekring cadangan yang sesuai spesifikasi. Bila baterai soak karena alternator gagal, upaya starter darurat dengan tali atau pull starter manual mungkin tersedia pada engine outboard tertentu. Namun, jika curiga ada air masuk ke dalam ruang bakar, jangan sesekali mencoba starter karena air tidak termampatkan dan dapat mematahkan piston atau stang piston. Tandanya, starter terasa berat dan engine seperti terkunci. Apabila semua upaya tidak berhasil dan boat dalam kondisi terapung bebas, prioritas bergeser ke keselamatan awak. Kenakan life jacket, pastikan semua awak juga melakukannya, lalu segera hubungi kapal induk melalui ke-6 EKF kanal darurat. Laporkan posisi terakhir, kondisi boat, dan jumlah orang di atas boat. Siapkan dayung atau paddle untuk menjaga haluan menghadap ombak agar boat tidak terbalik. Jika situasi sangat membahayakan, nyalakan suar atau flare sesuai instruksi Komandan Regu. Latihan rutin yang selama ini saudara jalani akan sangat menentukan di fase ini. Tetap tenang, ikuti protokol, dan jangan mengambil keputusan gegabah yang dapat memperburuk keadaan. Slide 15. Setelah menempuh 15 sesi materi, tibalah saatnya untuk merangkum seluruh esensi pengoperasian engine Fast Rescue Boat ke dalam prinsip tindakan yang melekat. Prinsip pertama, persiapan mengalahkan segalanya. Tidak ada engine canggih yang dapat bekerja tanpa bahan bakar bersih, oli yang cukup, dan baterai yang sehat. Oleh karena itu, checklist sebelum start bukanlah tugas tambahan, melainkan fondasi keselamatan. Saudara harus membiasakan diri menjalankan 10 butir checklist dalam waktu kurang dari 4 menit, tanpa terburu-buru, hingga menjadi kebiasaan. Prinsip kedua, pemantauan berkelanjutan. Di atas air, engine adalah makhluk hidup yang berbicara melalui jarum meteran, suara, dan getaran. Tugas operator adalah mendengarkan bicaranya setiap saat, sehingga gejala abnormal dapat terdeteksi sebelum berkembang menjadi bencana. Prinsip ketiga adalah merawat setelah bekerja.
Engine yang diabaikan pasca operasi sama saja dengan membiarkan prajurit pulang tanpa membersihkan senjata. Flazing Air Tower, pengecekan visual, dan pencatatan di logbook adalah bentuk penghormatan kita terhadap peralatan keselamatan. Dengan disiplin perawatan, masa pakai engine bisa jauh melampaui perkiraan pabrikan. Prinsip keempat dan yang tak kalah penting adalah latihan berkala. Kapal yang hanya menyimpan Fast Rescue Boat sebagai hiasan tanpa pernah dihidupkan dan diturunkan akan menuai kepanikan saat insiden benar-benar terjadi. Drill bulanan untuk menyalakan engine, menurunkan bot, dan melakukan manuver dasar harus menjadi agenda wajib yang tercatat di logbook keselamatan kapal. Akhir kata, jadikan setiap prosedur sebagai bagian dari karakter pelaut profesional saudara. Fast Rescue Boat bukan sekadar peralatan, ia adalah perpanjangan tangan pertolongan bagi siapapun yang tarimba-ngaming di laut lepas. Dan engine yang menyala dengan sempurna adalah nyawa dari pertolongan itu. Apabila saudara menguasai setiap langkah yang sudah diuraikan, mulai dari memahami fungsi, menghidupkan, memantau, hingga merawat, dan bertindak darurat, maka saudara bukan hanya telah memenuhi kompetensi sesuai standar International Maritime Organization, tetapi juga siap menjadi pahlawan di atas gelombang. Selamat berlatih, tegakkan disiplin, dan semoga pelayaran saudara selalu dalam lindungan